hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ya. Seperti yang sudah saya informasikan tadi dari jam 9 sampai jam 10, nanti kita akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nah, kali ini kita nanti akan berbincang dengan sahabat-sahabat yang ada di Puskesmas Prambon ya. Nanti kita bicara tentang bagaimana sih cara menjaga panca indera agar tetap sehat. Nah, ini bersama dengan Ibu Dr. Ika Kusuma Wardani. Beliau ini aktif sebagai dokter umum di Puskesmas Prambon. Juga ada Ibu Siti Khotimah. Beliau ini aktif sebagai promosi kesehatan ya di Puskesmas Prambon. Nah, tentunya ada banyak hal yang harus kita ketahui ya, bagaimana menjaga dan merawat panca indera. Namanya panca kan berarti ada 5, dan setiap indera ini punya fungsi yang berbeda-beda, juga treatment yang berbeda-beda, ya kan? Kalau misalnya mata seperti apa, kemudian telinga, indera dengar kita seperti apa, ya kan? Dan masih banyak lagi. Baik, nanti kita akan coba breakdown satu persatu. Kita sapa, Assalamualaikum, selamat pagi Dokter Ika. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Di sebelahnya ini ada Ibu Siti Khotimah. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, Baik ya. alhamdulillah. Oke, ini kebetulan jilbabnya sama ya, kuning-kuning gitu. Iya, seragam. Oh iya, memang gitu ya. Oke, disesuaikan gitu ya. Baik. Nah, saya ke Dokter Ika terlebih dulu nih ya, Dokter Ika. Kita ini bicara tentang menjaga panca indera tetap sehat. Tentunya kata menjaga ini juga merawat gitu kan, Ya, menjaga dan merawat gitu ya. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu panca indera ini apa saja Bu, sebelum kita telah satu persatu gitu ya. Oke, ya. Sudah tadi dibahas ya, kalau misalnya panca indera berarti ada 5. Ada mata, hidung, telinga, lidah, dan juga kulit. Dimana kelima panca indera kita ini berfungsi saling berkaitan, dan ada juga yang berdiri sendiri. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Mulai dari mata mungkin. Jadi dari merawat panca indera di sini, yang pertama yaitu melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih sehat. Di situ ada konsumsi vitamin, kemudian konsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga seimbang. Selain itu, menghindari rokok dan juga alkohol, serta konsumsi air yang cukup. Di sini konsumsi air itu harus kita bedakan ya antara orang yang satu dengan orang yang lain. Yang pertama dengan berat badan, kemudian kondisi tubuhnya, misalnya pada pasien-pasien dengan hipertensi itu tidak boleh banyak konsumsi airnya. Jadi setiap orang tidak boleh disamakan untuk jumlah cairan yang masuk. Nah, mulai dari mata ya. Jadi fungsi dari mata itu sebagai alat penglihatan. Selain itu juga bisa sebagai pusat keseimbangan. Yang pertama yaitu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi yang banyak mengandung vitamin A, kemudian vitamin C, vitamin E, dan juga asam lemak omega 3, yang mana seringkali kita temui pada sayur-sayuran hijau, ikan salmon, telur, kacang-kacangan, dan juga jeruk. Jadi vitamin-vitamin tersebut berfungsi untuk mencegah dari kerusakan degenerasi dari makula, misalnya seperti itu. Selain itu kan semakin bertambahnya usia, fungsi dari mata itu kan juga semakin menurun. Nah, vitamin-vitamin tersebut bisa membantu untuk mencegah terjadinya perburukan. Kemudian yang kedua, lakukan pemeriksaan mata secara rutin, baik pada anak-anak, dewasa, ataupun pada lansia.
Jadi idealnya pemeriksaan mata itu sekitar 2 tahun sekali. Sedangkan pada usia 40 tahun ke atas bisa dilakukan 1 tahun sekali. Nah, lebih sering ya berarti ya. Betul. Jadi pemeriksaan mata di sini dia berfungsi untuk mendeteksi dini agar tidak terjadi kayak keterlambatan. Sudah terlambat seperti itu ya. Jadi harus rutin memeriksakan kesehatan mata. Kemudian menghindari penggunaan gadget ataupun komputer. Jadi kalau sekarang ini mulai anak-anak itu kita banyak sekali ya penggunaan gadget yang kurang pengawasan orang tua. Jadi main gadget terus. Nah, itu pada anak-anak itu kan waktunya mengalami pertumbuhan di mata. Nah, kalau anak-anak sudah kecanduan gadget, maka daya dari akomodasi mata itu juga akan menurun. Makanya kenapa seringkali sekarang itu sering kita temukan anak-anak sudah menggunakan kacamata jarak jauh seperti itu. Karena mungkin pada dasarnya penggunaan gadget dan komputer ini seringkali dikaitkan. Dan kalau misalnya pada pekerja yang setiap hari di depan komputer bisa melakukan suatu pengalian pandangan. Jadi setiap 20 menit setiap 20 detik dia mengalihkan pandangan ke tempat yang lain. Nah, seperti itu 20 detik mengalihkan pandangan ke tempat lain seperti itu. Kalau saya ini tiap hari mungkin begini terus saya coba deh bergeser ke sini kayak gitu ya. Ini melihat Frankie terus lah anakku. Kalau bisa sih iya kan ya. ke sini ini putih-putih begini. Memang saya agak nanar loh lama-lama itu ya. Mata panas, itu seperti biasanya. Gimana gitu kan. Yeah. Kalau dalam waktu yang agak lama itu biasanya kayak lelah ya. Perih keluar air. Iya begitu. Terus habis itu mungkin ada itu kayak kan mata lelah itu kan. Iya betul. Mata lelah. Mungkin kayak jadi timbul bisa, ini ya timbilan ya bukan ya? Kalau timbilan tuh hordeolum itu ya. Jadi hordeolum itu beda lagi karena mungkin ada infeksi kalau hordeolum itu ada sumbatan. Bukan karena yang melihat bakteri. Terlalu lama gitu. Kalau melihat terlalu lama ini lebih cenderung ke mata kering. Mata kering. Jadi mata kering sebaiknya kita mengistirahatkan misalnya ya mengistirahatkan selama 15 menit setiap 2 jam sekali. Jadi 2 jam main komputer, kemudian dialihkan 15 menit melihat pandangan. Tapi ya pandangan ya lain selain di komputer itu ya. Saya pinginnya itu melihat yang merah-merah, ada orang berpeci gitu loh. Bu Siti kok, merah. Bu Siti ketawa tahu maksud saya ya Bu ya? Iya. Tahu Bu, merah-merah. Lah yang merah ini loh. Orang berpeci 2 itu loh. Iya kan? Iya. Wah, itu meskipun dalam waktu yang lama pun nggak masalah ya. Iya. Nggak ada nggak ada katarak ya Bu ya. Ya bisa. Oh bisa. Masih gelap itu tahu. Oh iya. Nah, itu ya. Jadi memang pasti ini sampai berapa lama sih harusnya batas ideal kalau kita memandang komputer atau apa gadget itu, maksudnya memang setiap orang beda-beda ya daya tahan atau kemampuan. Cuman pasti ada standar dong. Mungkin aduh jangan sampai 15 menit deh, itu terlalu lama itu atau kayak gimana gitu dokter. Ya jadi untuk berapa lamanya itu kan kondisional juga ya. Jadi ya pokoknya setiap 2 jam kita istirahatkan mata kita 15 menit. Nanti main lagi, kemudian istirahat lagi. Setiap 2 jam ya? Gitu. Setiap 2 jam 15 menit untuk istirahatnya. Biar kita tidak fokus langsung. Selain itu juga bisa menggunakan kacamata anti radiasi. Itu untuk mencegah radiasi dari komputer ataupun gadget itu sampai ke mata. Itu. Oke, ini apa? Sangat berguna sekali khususnya bagi mereka anak-anak yang ya setiap hari saya yakin pasti ini cucunya Bu Siti atau anaknya mungkin ya. Anak ya yang usianya 3 atau mungkin 5 tahun itu kan doyan sekali pakai handphone ya Bu ya. Kalau dilarang itu ngamuk biasanya Bu, ya ampun. Dan itu ternyata jadi hobi anak sekarang ya kan. Ya, hobi mainnya itu bukan secara fisik beraktivitas tapi yang
main itu mata sama jarinya tok gitu kan. Iya. Kalau tidur itu sampai begini. Sampai lupa Iya, waktu waktunya. ya. Terlalu lupa. sering pegang ini jadi begini ya. Iya. Susah dikit. Sampai kadang sampai malam-malam kalau itu. Iya, lupa tidurnya. Oke, nah ini menjadi salah satu permasalahan yang sudah dirasakan oleh orang tua. Jadi dengan solusi misalnya memberikan imbauan, penjelasan dan sebagainya itu kayak nggak mempan deh. Iya. Kalau menurut dokter Ika gimana ini? Apa sih yang harus kita sarankan bagi mereka khususnya anak-anak ya? Kalau dewasa saya yakin pasti mereka itu punya pilihan dan mereka saya yakin sudah tahu kalau misalnya terlalu lama ada dampaknya begini, maksudnya itu sosialisasi atau edukasi bisa disampaikan. Tapi kalau sama anak-anak itu agak sulit. Iya, agak sulit ya. Gitu. Jadi gimana nih? peran dari orang tua itu kan sangat penting ya untuk membatasi bagaimana mungkin bukan dihukum ya, istilahnya itu diberi waktu. Jadi waktu jam sekian sampai jam sekian boleh main HP. Tapi memang untuk merubah kebiasaan itu kan butuh waktu juga. Tapi ya harus komitmen antara anak dan juga orang tua. Oleh karena itu kan kadang anak kecil dikasih main HP biar diam, biar orang tuanya juga bisa aktivitas yang lain seperti itu. Nah itu kan nanti jadi kebiasaan. Nah sedangkan orang tua, wah aku nggak mau anakku ini main HP terus. Padahal kan beliaunya sendiri yang memberikan HP. Jadi memang harus secara nggak sadar orang tua itu meracuni. Iya betul. Iya kan? Secara nggak sadar orang tua malah meracuni gitu kan? Betul, jadi kita harus memberikan waktu jam sekian sampai jam sekian boleh main, kemudian mungkin lainnya main biasa aja tanpa gadget seperti itu. Oke, ya. Kadang-kadang kita itu mendengarnya itu mudah sekali ya, tapi dalam prakteknya itu susah sekali gitu loh. Ternyata mereka itu merasa lebih nikmat kalau main itu ya pakai handphone, gadget seperti itu gitu ya. Memang sudah masanya kan sudah berganti, nggak bisa disamakan dengan zaman orang tua dulu ya Pak ya, karena memang sekarang sudah zaman milenial, sudah nggak seperti yang dulu tanpa gadget nggak masalah. Kalau sekarang ya tanpa gadget juga kita nggak bisa aktivitas lah. Ya, satu lagi saya sebelum bergeser ke Ibu Siti ya. Dampaknya apa sih dokter kalau misalnya anak-anak ini terlalu keranjingan gitu ya? Mungkin kita tahu bahwa pakai kacamata lah. Dengan kata lain kan, nah saya nggak bilang pakai kacamata itu menjadi penyakit yang memberikan beban bagi orang tua, enggak. Dengan kata lain, kalau sudah di usia kecil, balita misalnya sudah pakai kacamata, itu saya yakin gini, kita itu kalau ingin mencapai cita-cita, ada beberapa profesi yang memang tidak membolehkan berkacamata. Otomatis masa depan anak ini sudah gagal untuk mencapai profesi itu. Iya kan? Nah, ini kan sangat disayangkan. Iya toh? Nah, ini gimana dampak yang dirasakan oleh anak-anak dengan berkacamata pada saat usia dini seperti ini itu gimana sih? Gimana ini Bu Dokter? Jadi gini, kalau misalnya dampak dari gadget sendiri selain pemakaian kacamata itu kan dari psikisnya anak juga ya. Jadi antisosial. Ada temannya di samping tidak diajak ngobrol, malah asik main HP sendiri, seperti itu yang pertama ya. Dampak dari penggunaan gadget yang terlalu berlebihan. Oh iya betul. Ya. Kemudian jadi main aja. Selain itu apabila diberikan pada anak di bawah 1 tahun, terutama dengan bahasa yang berbeda. Di HP itu kan misalnya di YouTube ya, ada yang bahasa Indonesia, kemudian ada yang bahasa Inggris, ada yang mungkin bahasa Jepang, jadi kan multi bahasa. Anak itu bisa mengalami gangguan bahasa perseptif, akhirnya lama untuk berbicara itu lama. Dia bisa menunjuk, oh mana TV ini, nunjuk-nunjuk saja, tapi untuk ngomong dia kan masih susah. Oleh karena itu kan sering kita temui anak-anak zaman sekarang 2 tahun masih belum bisa bicara. Ya mungkin karena sebelum usia 1 tahun itu sudah dipegangi HP, sudah dilihatkan televisi dan lain-lain seperti itu. Kemudian kalau misalnya dampak dari kacamata sendiri, memang kita masuk ke gangguan refraksi mata ya. Kalau
rabun jauh atau miopi itu ya. Jadi kalau misal pada anak-anak sudah rabun jauh, maka ya sudah terapinya yang saat ini bisa dilakukan yaitu penggunaan kacamata. Nah, penggunaan kacamata ini dia berfungsi sebagai alat bantu untuk melihat, di mana matanya itu kan sudah tidak bisa melakukan fungsi dengan baik. Nah, oleh karena itu dibantu dengan kacamata jarak jauh, dia bisa melihat. Nah, itu yang terpenting sekarang. Nanti ada kalau misalnya sudah usia 25 tahun ke atas, mungkin bisa dilakukan operasi pembedahan lasik. Itu juga bisa membantu pada pasien-pasien dengan penggunaan kacamata. Bisa daftar ke mungkin profesi-profesi tertentu yang dibutuhkan tanpa kacamata, itu bisa dipakai dengan operasi lasik. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau ini masih mata loh ya, ada masih 4 indera yang belum kita bahas. Ya, mata saja berlangsung sekitar 20 menit ya. Nah, jadi ada banyak yang nanti akan kita singgung. Nah, sekarang ke Ibu Siti ini selaku Promkes ya. Tentunya kalau tadi di awal itu disebutkan oleh Dr. Ika bahwa kita harus menerapkan PHBS, ya kan? Itu memang rumus yang sering sekali kita dengar ya. Tapi dalam prakteknya PHBS ini ada yang miss. Maksudnya itu kadang-kadang dilakukan, kadang enggak. Iya, enggak, kayak gitu. Kalau lagi hati enak dilakukan, enggak ya lolos gitu kan. Nah, Bu Siti, ini apa sih yang harus membuat kita yakin bahwa jangan begitu, PHBS itu harus dilakukan setiap saat, ya kan? Wajib ini dilakukan. Nah, apa sih Bu yang menurut Ibu itu jurus yang paling jitu, ya? Ini agar masyarakat itu sangat sadar, aware terhadap kesehatannya, itu yang bagaimana agar ini bisa dilakukan begitu? Pada mata apa semua PHBS itu? Kalau PHBS kan menyasar ke semua ya. Gimana ini? Jadi gini, PHBS itu kan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk berperilaku bersih dan sehat, maka supaya tubuh kita sehat, maka kita harus melakukan yang namanya germas. Nah, germas ini gerakan masyarakat hidup sehat. Dengan cara apa gerakan masyarakat hidup sehat? Yang pertama dengan cara makanan yang seimbang atau gizi seimbang. Gizi seimbang ini termasuk 1 nasi, lauk pauk, sayur, buah ditambah susu. Nah, di samping itu, di samping untuk kesehatan tubuh kita, maka juga bisa untuk kesehatan mata, karena di situ kan makanan yang seimbang ini ada hubungannya dengan mata. Misalnya seperti sayur, mata kan harus banyak sayur, banyak buah supaya mata kita terjaga dengan baik dan supaya mata kita tetap sehat. Karena sekarang ini katanya Dokter Ika, banyak anak-anak, baik anak kecil maupun orang dewasa ini terganggu dari HP atau gadget itu tadi. Oleh sebab itu, untuk menjaga kesehatannya, maka di samping menjauhi dari HP, kesehatan kita harus kita jaga dengan keseimbangan itu tadi. Terus kemudian kadang-kadang ini kebersihan kita juga kurang tahu masyarakat ini. Apa sih kok kurang tahu? Kadang ini tangan kita ini kotor. Kadang-kadang mari megang apa, terus kemudian ngucek kepala, ngucek mata. Sehingga mata akan terjadi iritasi karena tidak cuci tangan. Karena di tangan kita ini kan banyak kuman. Oleh sebab itu sekarang di samping mata ini sangat penting, ya. Terus kemudian kebersihan juga sangat penting, higien sanitasi kita sangat penting. Karena apa? Tujuannya supaya sehat mata, sehat badan. Karena sekarang ini ada hubungannya dengan juga COVID-19, ya. Ini dari mata juga bisa. Karena kenapa? Karena virusnya masuk ke mata, akhirnya terjadi virus masuk ke seluruh tubuh, kondisinya akan lemah.
karena keseimbangannya kurang. Itu. Terus kemudian kita harus menjaga dengan 6M itu tadi. Yang pertama, supaya kita itu sehat dan bersih dan perilaku kita bersih, maka harus 6M ini menjaga pakai masker. Tetap prokesnya kita jaga supaya kita tetap sehat, semuanya sehat semua. Terus kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan pakai sabun. Terus kemudian jangan pergi kemana-mana kalau tidak penting, atau kurangi mobilitas. Terus jangan makan bersama, maksudnya itu supaya menghindari dari penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan. Ini dari prokes atau PHBS dari Promkes kita tekankan, di samping kebersihan mata, telinga, hidung, dan tenggorokan. Ini yang ada hubungannya dengan ini. Baik, kita kita persempit saat ini ke mata, ya kan? Ya. Nah, untuk mata ini sebenarnya tadi Ibu Siti bilang bahwa sayuran, buah-buahan, ya pastilah kayak gitu kan, sayuran pasti. Dan kita juga sering sekali dapat edukasi bahwa makanan-makanan yang segar, sayur segar kayak mengandung vitamin C, vitamin A itu harus kita konsumsi, ya kan? Wortel, aduh banyak lah pokoknya, jingga-jingga kayak gitu-gitu kan, pepaya atau apalah itu. Nah, tapi kadang-kadang anak itu nggak suka loh sama pepaya, ya kan? Nah, ini misalnya nih ada satu kejadian bahwa ada yang nggak suka, itu alternatifnya apa sih? Nah, kayak gitu. Apa ada Bu ya alternatifnya ya? Kemudian kalau misalnya memang nggak suka yang fresh gitu, biasanya malah dikasihkan kayak vitamin-vitamin dalam bentuk mungkin cair atau kapsul atau apa, nah kayak gitu. Itu gimana sih dampaknya, atau nggak masalah gitu misalnya? Oh nggak apa-apa kok. Jadi kalau misalnya memang yang nggak suka yang seger-seger, misalnya nggak suka sayur sop misalnya, itu kan banyak wortel biasanya ya kan, langsung dikasih yang bentuk-bentuk tablet aja vitamin A gitu. Nah saya agak khawatir suatu saat ini pasti akan jadi kayak kebiasaan gitu. Dengan kata lain nggak suka yang begini, ada yang cara instan pakai pil kayak gitu-gitu, vitamin kayak gitu-gitu. Ini mungkin ada dampak apa sih yang gini? Menurut saya karena dampaknya untuk anak yang tidak mau sayur atau tidak mau vitamin kita sebagai orang tua, maka kita harus bisa memilih dan memilah. Bagaimana sih untuk memilih supaya anak ini mau untuk untuk asupan yang kita beri itu mau, maka kita itu harus dipikirkan selang-seling. Makanan apa atau sayuran apa sih yang sekiranya anak ini mau untuk dikonsumsi anak itu. Kalau seandainya aku nggak mau sayur ini, maka kita ganti dengan sayur yang lain yang sekiranya akan banyak mengandung vitamin A-nya. Terus kemudian seperti buah, aku nggak mau buah ini kan banyak seperti buah pisang, ini kan juga banyak vitamin A-nya. Jadi kalau nggak mau buah pepaya, maka kita ganti dengan buah pisangnya. Terus kemudian nggak mau buah pisang, tak ganti dengan ini. Kalau misalnya saya makan tidak mau, maka saya jus. Jadi untuk di jus diberikan sedikit-sedikit supaya dia itu ada rasanya. Jadi karena kalau misalnya pil dikasihkan sama anak atau sirup, ini dampaknya juga nggak bagus ke anak, karena anak ini nanti akan ketagihan minta yang itu aja, nggak mau yang lain akhirnya. Makanya sekarang banyak hatra atau obat tradisional untuk vitamin-vitamin ini sekarang sudah digerakkan. Makanya harus kita lakukan dengan cara tradisional. Apa yang mau untuk anak itu, ya itu yang kita kasihkan pada anak. Jadi tidak melulu buah yang satu, jadi buah yang lain masih banyak kita selang-seling. Jadi ini ada orang tua sedikit effort ya, bahwa kita harus pintar-pintarnya membuat pola-pola makanan, menu-menu makanan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya memang itu dengan kata lain bahwa sudah dilakukan tapi masih belum berhasil, itu biasanya orang tua agak pusing sebenarnya dengan cara lain, bahwa mentok ya, pikiran mentok akhirnya memberikan
vitamin-vitamin. Nah, kayak gitu biasanya begitu karena memang sulit, ada susah. Dan itu sering loh Bu kita temui seperti itu ya. Mau di jus pakai susu berapapun nggak mau, pakai ini itu nggak mau, ini itu pokoknya nggak mau deh, gitu ya. Akhirnya pakai yang, yang saya tanyakan itu kira-kira sebenarnya konsumsi misalnya buah atau sayur itu lebih baik yang seperti apa sih? Yang fresh dalam bentuk sayur begitu? Atau dalam bentuk pil-pil gitu, ada nggak dampak-dampaknya atau mungkin sisi plus minusnya gitu kalau yang mengonsumsi yang dalam bentuk vitamin-vitamin dalam bentuk yang pil atau apalah atau itu cair kapsul gitu. Nah kayak gitu-gitu gimana ini? Ada penjelasan mungkin dari Dokter Ika? Sebenarnya kalau dalam bentuk pil itu dia kan sudah ditakar. Jadi memang kebutuhan sehari-hari misalnya konsumsi ini berapa miligram gitu sudah ditakar dalam ukuran. Sebenarnya kalau misalnya dalam bentuk pil itu dia lebih terukur. Kalau misalnya dari buah sayur itu kan kurang terukur ya. Jadi apabila pilnya itu sudah terdaftar dan sudah ada izin edarnya, sudah BPOM juga, maka boleh dikonsumsi karena vitamin-vitamin itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari anak-anak. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Pokoknya nggak terus-terusan gitu nggih. Nggak kan jangka panjang. Ya. Oke, mungkin sebagai alternatif aja ya. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineralnya boleh dikonsumsi obat-obatan. Saya khawatir nanti mereka itu tidak makan misalnya karbohidrat kan nasi nih, ya kan. Kemudian untuk vitamin-vitamin sayur-sayur mungkin capcay atau sop dan sebagainya. Akhirnya nggak makan itu, makan pil semua. Iya, karena kan sudah ketagihan. Nah, seperti ketagihan, itu. Ya, seperti itu. Itu dalam bentuk pil ya, tapi mungkin ada juga kan vitamin-vitamin itu dalam bentuk cair ya kan, yang mungkin lebih sirup, lebih manis, kayak gitu-gitu. Tapi mungkin ini sebagai alternatif saja ya, jangan jadi kebiasaan kayak gitu. Nah, Dokter Ika, ini kita bicara soal mata. Nah, selanjutnya ini apa yang harus kita sampaikan? Telinga atau apa? Selanjutnya adalah telinga. Telinga ya. Nah, telinga ini termasuk salah satu yang penting juga. Iya kan. Semua panca indera kita kan memang penting ya, terutama di sini juga telinga, yang mana fungsinya sebagai pendengar ya, untuk mendengarkan melalui telinga. Apabila kita tidak menjaga dengan baik, maka fungsi dari pendengaran telinga akan menurun. Nah, bagaimana cara kita menjaga agar tetap sehat? Jadi yang pertama, lakukan pembersihan telinga dengan benar. Jadi dengan benar di sini kita ketahui bahwa anatomi dari telinga dibagi menjadi 3, yaitu telinga bagian luar, tengah, dan juga telinga dalam. Kalau misalnya mau dibersihkan itu hanya yang bagian luar saja atau di daun telinganya, jangan sampai masuk dan jangan sampai terlalu bersih, karena nanti kalau misalnya terlalu bersih juga akan menimbulkan suatu radang telinga luar atau otitis eksternal. Mungkin terlalu halus mungkin terlalu halus, dokter ya. Karena memang di situ. Jadi ya kalau terlalu bersih keras itu malah bersih, ini ya. Karena di telinga luar itu kan memang banyak saraf nyerinya, sehingga kalau misalnya ada peradangan di telinga luar, maka yang dikeluhkan awal adalah rasa yang sakit pada telinga luarnya. Nah itu karena memang di tubuh sendiri juga mempunyai kemampuan mengeluarkan kotoran-kotoran melalui bulu-bulu halus atau silia yang ada di telinga luar. Jadi tidak perlu terlalu bersih dan jangan menggunakan cotton bud, terutama cotton bud yang besar ya. Karena kalau misalnya cotton bud yang ukurannya besar itu kotoran akan semakin masuk ke dalam dan akhirnya nanti bisa menyebabkan penyumbatan atau serumen obstruran. Jadi kotorannya menyumbat. Jadi kotoran batu itu yang susah untuk dikeluarkan. Nah, itu akibat dari penumpukan kotoran-kotoran telinga yang didorong dengan cotton bud. Nah, seperti itu. Jadi gini, Bu Dokter Ika, sebenarnya pemeliharaan atau bagaimana kita menjaga agar telinga tetap bersih itu caranya berarti
apa memang harus dibersihkan. Nah, dibersihkan ini setiap orang bisa nggak melakukan sendiri? Maksudnya kita membersihkan itu tanpa bantuan tenaga kesehatan, nggak harus ke puskesmas, nggak harus ke dokter kayak gitu-gitu. Nah, kalau memang harus dibersihkan, itu dibersihkan dengan apa dan berapa kali dalam sebulan atau setahun itu? Oh ya, jadi untuk membersihkan itu sebenarnya kalau misalnya tidak dibersihkan pun ada kemampuan untuk mengeluarkan. Oh, jadi nggak masalah sebenarnya ya dokter ya? Nggak masalah. Jadi kalau misalnya mau membersihkan, boleh menggunakan cotton bud dengan ukuran yang kecil. Dengan minyak kelapa atau dengan baby oil ya. Itu dibersihkan agar kotoran yang bagian luar, terutama di daun telinga ini bersih ya. Kalau misalnya sudah masuk, itu juga pembersihannya hanya di samping-samping saja. Jangan sampai silia-silia atau bulu-bulu halus juga ikut terangkat. Nanti kemampuan dari telinga sendiri untuk mengeluarkan kotoran dan juga debu akan berkurang kalau sering dibersihkan. Tapi pada anak-anak memang kotoran itu diproduksi secara banyak ya. Nah, itu kadang orang tua juga harus memperhatikan. Nah, itu boleh dibersihkan ke dokter atau kalau bisa ya dibersihkan sendiri. Yang penting dengan menggunakan alat bantu misalnya senter, jangan asal didorong akhirnya nanti malah menumpuk di dalam. Terus jadi seruman obstruran tadi. Oke. Tapi yang penting kalau membersihkannya itu harus pakai cotton bud yang ukurannya kecil ya, yang kecil bisa aja. Melewati lubang telinga luarnya itu. Kalau jadi nggak sampai ke dalam. Dorong-dorong. Oke. Nah, ini penyakit telinga termasuk salah satu yang saya tahu itu adalah karena orang sering melakukan korek-korek ya kan, dikorek-korek begitu. Soalnya katanya tuh memang kan rasanya ada sensasi yang enak gitu ya. Gatel biasanya. Kayak gitu-gitu ya kan. Tapi akhirnya meradang ya kan. Sampai aduh ini pusing kayak sakit gigi itu loh, rasanya itu sampai kepala itu sakit bahkan sampai keluar air dan sebagainya. Itu gimana Dokter Rika? Jadi kalau misalnya makanya tadi kan dibagi menjadi 3 bagian. Telinga luar yang mana kalau misalnya di situ ada peradangan telinga luar, maka sakitnya itu sakit sekali karena ada saraf-saraf nyeri yang banyak di situ. Nah, peradangan telinga luar itu ada 2 macam. Ada yang difus dan circumscripta. Jadi kalau circumscripta itu dia lebih kayak jerawat-jerawat gitu. Nah, itu sakitnya sangat sakit, bahkan bisa sampai ke kepala, ke gigi karena nyerinya itu nyeri sekali. Kemudian yang difus itu yang bersih sampai ada kemerahan. Seperti putih dan kemerahan gitu. Seperti itu. Itu bukan darah ya yang merah itu, bukan ya? Bukan, tapi di situ banyak pembuluh darah juga. Makanya kan kadang itu orang mengkorek-korek telinga pakai pulpen, pakai pensil atau bahkan pakai ujung yang berbahaya itu kan kemiti kadang ada kemiti. Iya, sumber-sumber infeksi juga di situ. Kalau zaman dulu itu pakai bulu ayam, Bu. Iya. Dan kemiti karena kan nggak ada yang lain. Tapi bulu ayam lebih ke sensasi sebenarnya ya. Kan itu sangat halus dan nggak ini toh. Ya kan kalau dulu pakai bulu ayam. Padahal kan bulu ayam padahal juga kotor. Banyak virus, bakteri. Kemudian yang sampai keluar itu sudah masuk ke telinga tengah. Seringkali dikaitkan dengan anak-anak batuk pilek karena pada anak-anak saluran penghubung antara tenggorokan dan telinga itu dia lebih rata sehingga bakteri ataupun virus yang dari tenggorokan gampang berjalan ke telinga bagian tengah. Kemudian jadi peradangan di telinga tengahnya. Nah, peradangan di situ nanti dia akan menyebabkan kemerahan di gendang telinga. Kemudian gendang telinganya mengembung dan akhirnya lubang. Nah, lubangnya itu sampai keluar air. Nah, gitu. Jadi beda tempatnya. Nah, kalau sudah keluar air berarti infeksinya sudah masuk ke telinga bagian tengah. Gitu. Dan ini harus penanganan tenaga kesehatan ya, dokter ya. Nggak bisa dilakukan sendiri maksudnya ya kan? Harus ke THT. Karena kan kalau misalnya gendang telinga yang bolong itu kan gampang-gampang susah untuk mengembalikan lagi. Makanya perlu juga
mencegah agar telinga itu tetap kering, tidak gampang basah. Karena kalau basah itu media kayak jamur, bakteri gampang masuk. Kalau agar tetap kering gitu caranya gimana nih? Jadi kalau misalnya kita mandi itu ya, memang air itu kan ada sisa biasanya. Ini ya ada daun telinga. Ini melindungi agar cairan itu air itu tidak sampai masuk ke dalam. Sebenarnya memang di tubuh ini sudah ada mekanismenya sendiri untuk melindungi agar telinga tetap kering. Nah, kalau misalnya telinga tetap kering itu terutama pada orang yang hobi renang. Nah, sebaiknya dia menggunakan alat untuk mencegah agar air itu masuk ya. Ada alatnya itu. Pelindung itu ya. Pelindung. Baik. Nah, apa betul ini mungkin gini, tuli itu sebenarnya penyakit yang bisa muncul itu karena keteledoran kita. Misalnya nih, kita kurang memelihara kesehatan telinga, kemudian kita sering melakukan hal-hal yang malah sangat tidak dianjurkan sebenarnya, misalnya pakai headset yang lama sekali terus keras kenceng banget. Itu memang betul bisa jadi tuli ya Bu Dokter ya? Bisa. Jadi penggunaan dari earphone itu sebaiknya tidak lebih dari 1 jam. Kemudian suara-suara yang keras seperti di pabrik itu juga bisa menurunkan pendengaran. Ada sensory neural hearing loss ya. Jadi penurunan dari penurunan pendengaran karena sensorisnya. Nah, sekarang ini bagiannya Bu Siti nih ya. Nah, tentunya kalau mata tadi kan ada nih beberapa treatmentnya, yaitu misalnya nih mengonsumsi makanan-makanan berupa makanan banyak serat ya kan, mengandung vitamin A dan sebagainya. Nah, untuk memelihara kesehatan telinga itu gimana Bu caranya? Mungkin dari segi makanan kira-kira ada nggak ya Dokter Ika makanan yang bisa menyehatkan telinga gitu? Atau mungkin dari ini aja pola hidup kita. Nah, bagaimana ini caranya? Untuk supaya dong kita tetap sehat, telinga kita tetap sehat. Nah, gini. Supaya telinga kita itu tetap sehat, maka yang pertama juga tetap kita menjaga kesehatan kita. Jadi kondisi kita harus baik. Kenapa? Karena kalau telinga ini juga akan terganggu, maka mata juga terganggu dan ini tenggorokan kita juga terganggu. Oleh sebab itu maka harus kita bisa memelihara kesehatan dari telinga itu. Bagaimana cara memelihara kesehatan telinga? Yang pertama yaitu tadi katanya Dokter Ika, kita boleh membersihkan telinga tapi jangan terlalu dalam ya, supaya tetap telinga ini tetap terjaga dengan baik. Jadi ini lebih ke kebiasaan atau gaya hidup kita aja ya. Jadi itu yang lebih kita perhatikan aja ya. Kalau dari sisi makanan, minuman ini nggak ada ya Dokter ya? Nggak ada, insya Allah nggak ada hubungannya dengan telinga. Kalau mata bisa. Tapi juga kalau misalnya konsumsi alkohol ini bisa. Itu bisa merusak dari saraf kendangnya, dari kendang dari telinganya. Telinga bagian dalam. Ya, karena dari asap dan nikotinnya yang ada di rokok itu kan bisa untuk disedot sampai telinga, sampai hidung bisa. Baik ya. Gitu ya. Nah, sekarang ini Dokter Ika, sebelum kita ke penanya, nanti untuk yang mulut, hidung sama kulit ini jadi satu aja ya. Waktunya karena kan ini satu wadah. Kurang 15 menit gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Kita gabung dulu dengan beberapa spot berikut ini. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali bersama dengan sahabat-sahabat dari Puskesmas Prambon. Ada Dr. Ika Kusumawardani dan juga ada Ibu Siti Khotimah ya, yang saat ini membahas tentang bagaimana menjaga panca indera agar tetap sehat. Nah, ini Dr. Ika. Nah, kira-kira untuk selanjutnya untuk kesehatan hidung, mulut, dan kulit. Nah, ini yang perlu kita menjadi atensi itu bagaimana ini menjaga merawatnya seperti apa? Oh ya, kita mulai dari hidung dulu ya. Jadi yang pertama kita harus menghindari polutan dari zat-zat yang mengiritasi hidung, misalnya asam rokok, kemudian polusi ataupun debu, di mana zat-zat tersebut bisa menyebabkan penurunan dari efektivitas hidung untuk menyaring, kemudian untuk menghangatkan, dan untuk melembabkan udara. Yang kedua, mengkonsumsi cukup air putih untuk kelembapan hidung kita, karena memang hidung itu jangan sampai kering.
Kalau telinga tadi kan harus kering, kalau hidung harus tetap lembab. Nah, dan menghindari untuk mengorek-ngorek hidung, karena dengan mengorek-ngorek hidung itu bisa menyebabkan trauma, di mana hidung kita ini kan banyak pembuluh darah yang tipis ya. Kalau misalnya sering mengorek-ngorek, maka gampang terjadi mimisan. Sebentar, ngorek-ngorek ini dalam rangka apa ya? Saya belum pernah dengar hidung itu dikorek-korek. Diogok sama tangan. Sama tangan membersihkan atau ngupil maksudnya. Iya, upil. Mengorek-ngorek hidung. Jadi ngupil ya. Nah, itu tapi mungkin sebenarnya ngupil itu apa sih, kebiasaan yang memang sesekali perlu dilakukan atau janganlah jangan gimana? dilakukan sebenarnya kalau untuk membersihkan hidung. Tapi sebenarnya upil itu kotoran atau gimana sih, Dok? Iya, itu kotoran. Jadi memang bukan apa ya? Karena kan hidung kita ini kan lembab ya, dengan sedikit air, tidak terlalu banyak. Kecuali kalau pilek, itu kan sekretnya banyak. Nah itu juga kalau kering bisa menjadi upil itu tadi. Tapi maksudnya kayak gitu kan memang harus dibuang atau gimana? Tapi kan harus dibersihkan. Nah, membersihkannya dengan apa? Dengan semprotan hidung. Oh ada ya. Jadi bukan tangan secara manual begitu ya. Jadi kita semprotan hidung itu untuk membersihkan hidung ya dengan cairan salin atau kita beli di apotek. Kenapa kok menggunakan cairan salin? Karena pH dari cairan salin itu sama dengan pH tubuh kita, sehingga dia tidak mengganggu dari ekosistem yang ada di hidung. Jadi kan memang ada bakteri yang berfungsi memang kerjanya di situ. Itu namanya flora normal. Jadi jangan diganggu lah itu ya, bakteri-bakteri yang ada di situ itu tidak boleh diganggu. Jadi kalau misalnya kita membersihkan hidung, belikan spet itu ya, spit untuk suntikan, disedot cairan salinnya, kemudian disemprot ke hidung satu sisi dan memiringkan kepala. Nanti selain cairannya itu keluar, maka kotoran-kotoran juga akan keluar. Dan di situ juga bulu-bulu rambut-rambut halus yang ada di hidung juga tidak terganggu atau tidak sampai terambil. Baik. Untuk mulut, kebersihan mulut sama kulit gimana ini? Untuk kebersihan mulut ya terutama di lidah. Nah di lidah sendiri dia harus kita bersihkan dengan alat pembersih lidah yang sering kali kita temukan. Itu paling tidak sekali pembersihan dilakukan dari pangkal ke ujung, dilakukan 2-3 kali untuk pembersihannya itu. Itu seperti sikat gigi gitu ya? Atau bukan? Bukan, ada yang seperti ada lonjong ya, ini ditarik dari pangkal ke ujung. Tapi permukaannya halus atau gimana? Agak kasar. Jadi kasar memang untuk ya? membersihkan lidah. Kemudian setelah itu kumur-kumur dengan air hangat atau dengan obat kumur yang non alkohol. Jadi karena memang lidah kita itu kan tempat bersarangnya bakteri, kemudian jamur kan banyak di situ ya. Nah, selain itu juga konsumsi air putih yang cukup. Nah, mesti ya selalu kita tekankan untuk konsumsi air putih yang cukup. Kemudian berkumur dengan air garam, di mana air garam ini bermanfaat untuk meningkatkan pH di mulut sehingga mampu menghalangi pertumbuhan dari bakteri. Nah, dan jangan menggunakan perhiasan di lidah. Biasanya itu kan ada yang ditindik ya. Sekarang banyak ditindik ya di lidahnya itu. Nah, selain tindakan yang invasif yang menyebabkan suatu peradangan di lidah, selain itu juga bakteri, kemudian jamur gampang numpuk di situ kan, dan bisa menyebabkan kerusakan pada gigi akibat logam yang ditindiknya tadi. Itu jangan deh. Maksudnya kebiasaan aneh-aneh itu mending nggak usah deh ya. Biasanya itu. Kalau kulit gimana ini dokter? Kalau kulit itu yang pertama kita hindari rokok dan juga alkohol, karena rokok dan juga alkohol itu bisa mengurangi dari elastisitas kulit sehingga merusak sel-sel kulit. Nah, kedua, tidur yang cukup. Kalau misalnya tidurnya kurang cukup, maka akan terbentuk kantong mata.
Jadi kesehatan kulit juga akan terganggu. Selain itu, kulit juga akan tampak lebih lelah dan tampak tua kalau misalnya kurang tidur ya. Selanjutnya ada konsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung antioksidan yang dibutuhkan untuk kesehatan kulit dan kolagen. Apa itu, dokter? Jadi kolagen itu berfungsi untuk Kekenyalan. Pada kulit ya. Jadi Kenyal pada kulit. lebih mudah ya, tidak sampai kering seperti itu ya istilahnya. Terus ada di sumber makanan kayak apa? Kayak kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Gitu. Kacang-kacangan ya, termasuk kacang hijau, kacang tanah, kayak begitulah. Terus kacang ini, kacang merah, buah-buahan, kayak buah-buahan buah bisa. kiwi, terus buah naga itu juga banyak mengandung kolagen ya. Oke, baik. Tinggal milih aja, kalau kiwi mahal ya beli naga, lebih murah gitu kan. Oke, ini waktu tersisa kurang 5 menit ya. Kita buka untuk penanya ya. Sebentar, ini dari Siska yang ada di Waru. Apakah penggunaan headphone karena sering pakai Zoom juga memberi efek negatif buat telinga? Karena kita pakai Zoom, kita Zoom nih, biasanya kan pakai earphone gitu ya. Nah, ini juga apakah mempengaruhi kesehatan telinga? Terima kasih. Jadi memang penggunaan earphone saat ini tidak bisa kita hindari ya, apalagi lagi zamannya Zoom meeting. Betul. Jadi memang penggunaan tersebut lebih baik atau disarankan tidak lebih dari 1 jam penggunaannya, baik itu dalam suara yang kecil ataupun suara yang besar. Karena penggunaan earphone itu kan langsung masuk ke menggetarkan gendang telinga, sehingga akan mengganggu juga pada bagian telinga dalam. Nah, untuk pusat pendengarannya akan bergetar secara berlebihan sehingga bisa menurunkan pendengaran apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Oke, jadi memang kita harus ini ya, sesekali membatasi ya, maksudnya membatasi penggunaan earphone atau headphone. Kemudian yang ketiga, ini dari Pak Ali yang ada di Prambon ya. Kita ini di era teknologi kan tidak mungkin lepas dari handphone. Bagaimana tindakan preventifnya untuk indera agar tetap sehat? Mungkin ini nggak hanya pada telinga tapi juga mata ya kan, karena kalau kita yang berkaitan dengan teknologi itu kayaknya mungkin semua indera deh. Nah, ini kita ini di era teknologi kan tidak mungkin lepas dari handphone. Bagaimana tindakan preventifnya untuk indera agar tetap sehat? Tadi sebenarnya sudah kita singgung-singgung ya. Bahas tadi sudah. Jadi kita hanya membatasi saja. Yang penting tidak tetap terus-terusan menggunakan gadget ya. Jadi ada batasnya dan ada waktunya. Waktu kerja ya kita pakai karena memang eranya seperti itu. Baik. Ini dari Hendra yang ada di Porong, apa benar penggunaan layar atau kacamata anti radiasi itu bisa mencegah mata yang bermasalah? Maksudnya untuk kacamata untuk mata yang bermasalah itu? Yang UFO, ada kacamata mungkin si pasien ini sudah menggunakan kacamata tapi dengan sering menggunakan kacamata yang kacamata bisa yang jadi anti radiasi. Ada radiasi. Jadi memang untuk kacamata anti radiasi sendiri, walaupun tidak ada gangguan pada mata, itu perlu kita pakai karena dengan kacamata anti radiasi itu maka radiasi itu tidak langsung masuk ke dalam mata. Jadi ada kayak filternya gitu ya, dokternya. Sedikit membantu agar mata itu tidak semakin parah, panas seperti itu. Biasanya, Jadi memang ada fungsinya. Karena walaupun tanpa ada keluhan di mata, itu kita butuh dengan kacamata anti radiasi. Jadi memang betul itu bisa ya mungkin bukan mencegah sih, tapi mungkin memperingan ya Bu ya, mengurangi lensa. Tidak memperparah. Oke, baik. Kemudian Novi yang ada di Bluru, apakah candle ear itu bisa membersihkan telinga? Saya belum tahu nih candle ear. Candle itu lilin. Itu pembersih telinga yang saat ini sering kali dipakai di salon kecantikan ya. Jadi pemakaian candle ear itu tidak disarankan. Karena memang itu tadi fungsi dari telinga kita sendiri kan sudah ada
silia rambut-rambut halus itu yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran cairan. telinga. Jadi sebenarnya yang dibakar itu adalah kotoran pembakarannya, bukan kotoran dari telinga. Kotoran telinga itu malah berfungsi untuk biar ada hewan masuk, hewannya mati karena memang kotoran telinga itu mungkin pahit ya, jadi hewan itu akan mati. Seperti itu memang fungsinya. Jadi kadang-kadang malah jangan dibuang ya. Jangan dibuang, jangan dibersihkan. Apalagi dengan candle ear itu kan dibakar, takutnya malah menyebabkan luka bakar di bagian di dalam telinga dalam. Dan kotoran yang dihasilkan dari candle ear itu bukan dari kotorannya telinga, tapi ya kotorannya candle ear sendiri yang dibakar. Oh iya. Jadi ini kelihatan itu berarti residu ya, dong. Bukan kotoran telinga. Menumpuk residu di dalam telinga ya kan? Karena kotorannya ada bukan kotoran telinga tapi kotoran candle-nya tadi. Jadi bentuknya seperti kertas dibulet-bulet gini loh. Nah, ini dimasukkan di telinga terus ini dibakar. Terus dibuka gini, ini ada kotorannya karena kotoran dari pembakarannya ini tadi. Kalau bisa yang dibawa ke THT aja. Kalau misalnya ada masalah yang ada di telinga, ini kalau bisa ya ahlinya aja yang spesialis untuk membersihkan telinganya. Lebih aman ya Bu ya. Lebih aman. Oke. Nah ini dari siapa ini? Reni yang ada di Gedangan ya. Mouthwash apakah memang bisa membantu kesehatan mulut atau hanya malah membuat mulut kering? Yang apa itu Pak? Mouthwash, pencuci mulut. Apa memang bisa membantu kesehatan mulut atau malah justru membuat mulut menjadi kering? Dengan mouthwash yang tanpa alkohol dan tanpa deterjen itu bagus. Tapi kalau sudah ada deterjen dan ada alkoholnya itu yang enggak boleh. Jadi kan kadang ada yang berbusa. Nah, yang berbusa itu yang ada deterjennya. Nah, itu yang enggak boleh. Jadi kita harus juga pilih-pilih juga untuk obat kumur mulut ya. Obat kumur mulut. Yang Listerine itu bagus untuk iklan nih soalnya. Iya, jadi kan untuk pembersih kuman juga. Iya. Kalau mouthwash memang brandnya banyak, mereknya banyak. Ya nanti pilih-pilih sendiri aja kira-kira mana yang sekiranya. Tapi saya yakin pasti yang sudah ada izin edar itu sudah aman. Iya kan? Seperti itu mouthwash ya, bukan obat sih, cairan pencuci mulut. Terutama tadi untuk membersihkan lidah. Nah, itu bisa dipakai. Oke, baik. Ini namanya aja panca indera, jadi banyak sekali. Kalau memang tadi kita membahas tentang yang hidung, kemudian sama mulut dan kulit tidak terlalu detail ya. Mohon maaf ini sahabat-sahabat ya, karena memang waktunya sangat terbatas. Ini aja kita over 2 menit ya kali ini. Jadi terima kasih untuk Dr. Ika, Ibu Siti. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi hari ini bermanfaat dan masyarakat juga akan semakin terus menjaga kesehatan panca indera. Tidak hanya fokus pada mata atau telinga yang mungkin dianggap sebagai salah satu indera yang paling penting, tapi semuanya, ya kan? Tapi semuanya harus kita tetap jaga. Tapi kalau memang mata yang rusak itu sepertinya memang semua seperti nggak nyambung gitu ya. Jadi mata kalau dikatakan ibunya panca indera mungkin ada betulnya juga gitu ya, karena itu yang memang kalau rusak itu paling kita rasakan dampaknya gitu loh. Baik, selamat pagi Ibu Ika, terima kasih Dr. Ika dan Ibu Siti, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.